Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana al-Mustafa Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdillah nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tayyibin at-tahirin al-badhilina nufusahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Istami'u ila qaulillahi tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yu'akhkhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu insyaallah ta'ala ala dzalika lamina syahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah melimpahkan karunia nikmat kepada kita dengan nikmat yang tiada terbatas hingga sampai penghujung nyawa kita, mulai dari setetes air mani yang membuahi indung telur ibunda kita sehingga kemudian berubah menjadi janin dan menetap dalam rahim ibunda kita 9 bulan lamanya. Dan nikmat itu tiada berhenti di situ saja. Bahkan ketika kita lahir ke dunia tanpa daya, tanpa kekuatan, maka datanglah orang-orang yang penuh rahmat dan kasih sayangnya memeluk kita, menyayangi kita, mengasihi kita, memberikan kepada kita sesuap makanan, mulai dari air susu seorang ibu hingga kemudian sampai kemudian kita pada usia baligh, dididik oleh ayah, dibimbing oleh ayah, lantas kemudian disandingkan dengan pasangan kita, hingga kemudian Allah mengkaruniakan kepada kita anak-anak yang cantik, anak-anak yang lucu, anak-anak yang menghibur hati kita. Kemudian tak lama kemudian anak-anak ini beranjak dewasa, dia pun kemudian menikah, dan akhirnya kita selaku orang tua pun menjadi tua renta. Maka di saat kita menjadi tua renta, anak-anak yang tadinya kita asuh, anak-anak yang tadinya kita rawat, anak-anak yang tadinya kita bersusah payah mencari rezeki banting tulang peras keringat, pada hari itu kemudian di saat kita sudah lunglai, menjadi lansia lanjut usia yang tak berdaya, tidak memiliki kekuatan seperti pada waktu masa muda, maka anak-anak inilah yang kita didik. Kelak merekalah yang akan membantu, merekalah yang akan menolong kita selaku orang tuanya yang membesarkan mereka hingga menjadi orang yang sukses,
di dunia dan akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, tanpa kita sadari nikmat Allah Ta'ala bercucuran bagaikan angin yang tak pernah berhenti kita hirup mulai sejak kita keluar dari rahim ibunda kita. Nikmat Allah Ta'ala sangat banyak yang tidak sanggup bagi kita bila mana kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bila mana engkau ingin menghitung nikmat yang pernah Allah karuniakan padamu, engkau tak akan mampu menghitungnya dengan kalkulator secanggih apapun. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, perbanyaklah amal soleh, karena amal soleh adalah salah satu bentuk tanda syukur kita atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Jamaah hadirin solat Jumat Masjid Baitul Ghafur, Masjid Agung kebanggaan masyarakat Aceh Barat Daya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila seseorang telah masuk ke dalam liang kubur, maka kesempatan beramal pun sudah tertutup dan terkunci rapat. Belum ada dalam sejarah masyarakat kita di Aceh orang yang sudah meninggal dunia pasti dipastikan oleh dokter telah tidak ada bernyawa lagi, telah dikebumikan, telah dikubur. Tidak pernah terjadi pada suatu hari dia bangkit dan kemudian bekerja seperti sedia kala. Kalaulah itu pernah terjadi, mungkin ada harapan bagi kita untuk hal itu terjadi pada diri kita. Akan tetapi fakta kenyataan, Allah Ta'ala tidak pernah mengizinkan orang yang telah wafat untuk kembali hidup di dunia. Karena andai kata orang-orang yang telah meninggal dunia diizinkan mereka untuk kembali ke dunia sesudah kematian menjemput mereka, maka sungguh kita tidak akan melihat orang-orang di pasar, kita tidak akan melihat orang-orang di warung-warung kopi berlalai-lalai dan berlama-lama, kita tidak akan melihat orang-orang berada di pinggir laut berlama-lama untuk menunggu datangnya sunset. Karena kenapa? Karena mereka sangat khawatir tentang azab yang Allah berikan kelak pada hari ketika mereka dimakamkan dalam kuburan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali mengingatkan kita, ittaqun nar, takutlah kalian terhadap api neraka. Kata Rasulullah, ittaqun nar, takutlah kalian kepada api neraka, kata Rasulullah. Wa a'rada wa asyaha. Kemudian Rasulullah berpaling dan kemudian Rasulullah beranjak. Lantas Rasulullah berkata lagi kemudian, ittaqun nar wa a'rada wa asyah. Takutlah kalian kepada api neraka. Rasulullah berpaling dan kemudian Rasulullah melangkah. Hingga 3 kali berturut-turut Rasulullah mengatakan, ittaqun nar, ittaqun nar, ittaqun nar. Takutlah kalian terhadap api neraka, takutlah kalian terhadap api neraka, takutlah kalian terhadap api neraka. Kemudian akhirnya kata para sahabat yang melihat itu, kami melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan perkataan itu diulang 3 kali, ka'annahu yanzuru ilaiha, seolah-olah Rasulullah melihat api neraka itu dengan mata kepalanya, kata Rasulullah. Hingga kemudian Rasulullah berkata, ittaqun nar walau bisyakki tamratin, takutlah kalian terhadap api neraka meskipun dengan hanya bersedekah sebiji korma, kata Rasulullah. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Rasulullah mengingatkan kita selaku umatnya agar tidak ada penyesalan ketika kita sudah meninggal dunia. Rasulullah mengingatkan bukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan dalam hadis-hadis yang lain Rasulullah mengingatkan kita agar kita senantiasa menjadikan kesempatan hidup di dunia ini sebagai wasilah perantaraan untuk sampai ke negeri yang kekal abadi, yang kenikmatannya tidak pernah terbersit di dalam hati setiap hamba, kelezatannya tidak pernah terlintas di dalam benak pikiran setiap manusia yang ada di dunia ini. Begitulah kenikmatan kelak yang Allah akan berikan kepada hamba-hambanya yang betul-betul khawatir tentang azab yang Allah akan berikan kepada hamba-hambanya yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam surat yang kami sampaikan, surat Al-Munafikun, mulai dari ayat 9, ayat 10 dan 11, Allah Ta'ala pernah mengingatkan kepada kita
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang yakin kepada Allah, orang-orang yang percaya kepada Allah, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah sekali-kali harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian daripada berzikir mengingat Allah Ta'ala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Maka barang siapa yang lalai daripada peringatan ini, tetap melalaikan hartanya daripada mengingat Allah Ta'ala, fa ulaika humul khasirun, maka mereka termasuk orang-orang yang rugi kelak di akhirat. Pertama yang kita dapati di sini bahwa kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, anak dan harta bisa menjadi hambatan bagi kita daripada mengingat Allah Ta'ala. Tetapi anak dan harta kelak suatu hari juga akan bisa menjadi wasilah bagi kita untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Jadi ada dua kemungkinan kenapa Allah Ta'ala mengingatkan melalui surat ini, melalui surat Al-Munafikun ayat 9 ini. Allah Ta'ala ingin mengingatkan kita bahwa kebanyakan manusia ketika mereka sudah bekerja, mereka lalai daripada menegakkan perintah-perintah Allah Ta'ala. Bahwa ketika manusia telah dianugerahkan anak dan cucu, maka ketika mereka sudah mendapatkan anak dan cucu, yang sebelumnya mereka mengemis meminta kepada Allah dalam doanya agar dikaruniakan anak dan cucu, akan tetapi kebanyakan umat manusia terbuai, lalai hingga mereka meninggalkan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala, terlebih perkara solat 5 waktu. Demikian juga zakat, demikian juga infak, dan semua perintah-perintah dalam bentuk ibadah mahdah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi orang-orang yang beruntung adalah mereka yang diberikan oleh Allah Ta'ala harta. Mereka diberikan kekuatan untuk mencari harta, mereka diberikan skill, diberikan kemampuan untuk mencari harta, mereka diberikan keahlian dalam berbagai bidang profesi, sehingga mereka bisa mengumpulkan harta. Maka dengan harta itu mereka jadikan sebagai batu loncatan untuk sampai kepada ridha Allah Ta'ala. Maka inilah yang diingatkan Allah, seharusnya demikian kita dengan harta yang kita peroleh. Demikian juga anak-anak yang kita peroleh, bukan datang dari langit sekonyong-konyong, tapi anak itu atas izin, kudrah dan iradah kehendak Allah Ta'ala. Berapa banyak orang menikah tapi mandul. Tapi ada orang yang baru menikah 1 tahun, Allah udah karuniakan janin dalam rahim istrinya. Maka orang yang bersyukur, dia jadikan anak sebagai batu loncatan untuk dia masuk ke dalam surga. Dengan apa dia jadikan sebagai batu loncatan? Dengan menjadikan anak-anak yang Allah karuniakan padanya menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak-anak yang memiliki akhlakul karimah yang mulia, anak-anak yang mengetahui perintah Rasulullah dan perintah Tuhannya. Maka ini akan menjadi anak yang membanggakan kelak kepada setiap orang tua ketika mereka dihadapkan di hadapan Allah, di pengadilan Allah yang maha bijaksana. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jadikanlah hartamu, jadikanlah pekerjaanmu, jadikanlah profesimu, jadikanlah keahlianmu, jadikanlah anak-anakmu, jadikanlah cucu-cucumu sebagai harta warisan dari Allah yang turun kepada kalian, untuk menjadi wasilah perantaraan yang membawa kalian mendapatkan ridha Allah di negeri yang kekal dan abadi. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada ayat yang kedua Allah Ta'ala menyampaikan, wa anfiqu min thayyibati ma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi ya rabb fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Pada ayat yang kedua surat Al-Munafikun ayat yang ke-10, Allah Ta'ala mengingatkan kita, wahai orang-orang mukmin, keluarkanlah infak hartamu, berinfaklah engkau dari rezeki yang kami berikan kepadamu sebelum datang kematian datang kepadamu, sehingga ketika dia lalai, ketika dia memiliki harta dan dia tidak mau mendermakan hartanya, ketika dia memiliki harta dia tidak mau menolong saudaranya yang susah, ketika dia memiliki harta dia tidak ingin membantu tetangganya yang kesulitan,
Ketika dia memiliki harta tidak ingin membantu rumah-rumah ibadah. Ketika dia memiliki harta tidak dijadikan wasilah untuk berbuat baik sesama manusia. Maka ketika datang kematian kepadanya, dia akan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Tuhanku, kenapa engkau tidak tunda kematianku hingga waktu yang sedikit saja pun boleh? Fa'asaddaka, kata Allah Ta'ala. Kemudian dia akan berkata, kalau engkau berikan kepadaku waktu sebentar saja ya Allah, fa'asaddaka wa akum minas salihin, maka aku akan bersedekah dari rezeki yang kau berikan, dari harta yang kumiliki ya Allah. Wa akum minas salihin, dan aku akan termasuk di antara hamba-hamba yang saleh, yang baik kepadamu ya Allah. Di ayat surat Al-Munafikun ayat 10 Allah Ta'ala menerangkan kepada kita, wahai orang-orang mukmin, jangan lalai dengan harta yang kita miliki. Janganlah menjadikan harta itu sebagai alat untuk menyombongkan diri kita. Jangan menjadikan harta itu sebagai sesuatu untuk dipamer-pamerkan. Akan tetapi Allah perintahkan kepada kita dengan harta kita, agar kita jadikan harta itu sebagai jalan untuk berinfak, sebagai jalan untuk bersedekah, sebagai jalan untuk berzakat, sebagai jalan untuk wakaf, dan sebagai jalan untuk menolong hutang piutang kepada orang-orang yang membutuhkan hajat hidupnya ketika di dunia ini. Andai kata kita masih memiliki harta, kemudian datang kematian kepada kita, di hadapan kita telah datang nampak malaikat Zabaniyah, malaikat Israel yang mencabut nyawa. Kemudian kita katakan hal yang dikatakan dalam Al-Quran, laula akhartani ila ajalin qarib, maka Allah Ta'ala tidak lagi memberikan izin bagi kita. Maka jamaah yang dimuliakan, kematian itu pasti datang. Sedangkan kehidupan inilah kehidupan kita saat ini. Maka di saat kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kekuatan, inilah waktunya bagi kita untuk beramal soleh. Tidak mesti banyak, sedikit pun, tetapi ikhlas, maka itu telah bernilai pahala di sisi Allah Ta'ala. Apalagi dia banyak hartanya dan dia berderma, bersedekah dengan hartanya yang banyak, InsyaAllah balasan pahala atas keikhlasan sedekahnya itu akan mendapat ganjaran balasan yang lebih besar lagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana kita tidak mengerjakan hal tersebut, maka kata Allah Ta'ala dengan tegas dalam surat Al-Munafikun, sungguh hamba itu kelak akan menjadi orang yang merugi. Dalam ayat selanjutnya Allah Ta'ala mengatakan, وَلَا يُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا وَلَا يُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Kalaulah andai kata malaikat maut telah nampak di depan matanya hendak mencabut nyawanya, maka pada waktu itu tidak bisa ditunda meski sedetik pun. Allah Ta'ala maha mengetahui dengan semua apa yang pernah kita kerjakan di atas bumi ini. Jamaah kaum muslimin, salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin menyampaikan beberapa rahasia di balik sedekah yang dengannya orang itu akan senang dan bahagia ketika mereka masuk ke dalam liang kubur. Pertama, dalam ayat tersebut dikatakan, fa asaddaqa wa akum minas solihin Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Tuhanku, tundalah kematianku, berikan aku kesempatan, jangan kau cabut dulu nyawaku, berikan aku kesempatan nafas meskipun hanya sebentar saja ya Allah. Fa asaddaqa, maka aku akan bersedekah ya Allah. Wa aku minas solihin, aku akan jadi orang soleh ya Allah. Di sini dikatakan dipisah, as-saddaqa wa aku minas solihin. As-saddaqa, aku akan bersedekah. Yang kedua, aku akan beramal soleh. Seolah-olah sedekah bukan masuk amal soleh, padahal sedekah masuk amal soleh. Tapi kemudian kenapa dipisahkan oleh Allah Ta'ala? Untuk menggambarkan betapa orang-orang yang meninggal dunia dalam kubur telah mendapatkan kenikmatan hasil sedekahnya ketika hidup di dunia, sebelum kenikmatan, sebelum amal-amal yang lain itu datang menghampirinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, artinya ketika seseorang sudah masuk ke liang kubur, dalam ayat ini menurut tafsir para ulama, Allah Ta'ala menceritakan betapa hebat dan dahsyatnya keutamaan daripada sedekah itu. Sehingga kalau andai kata ada orang sudah meninggal dunia, yang diminta ketika dia ingin agar dikeluarkan hidup lagi ke dunia meskipun hanya sekejap, bukan haji,
bukan juga puasa, bukan juga zakat, tetapi yang diminta kepada Allah Ta'ala agar aku bisa kembali untuk bersedekah. Kenapa? Karena keutamaan sedekah melebihi hal yang lain dalam perkara ini ketika berada di alam kubur. Dalam riwayat lain dikatakan, orang yang telah meninggal dunia, maka amal yang pertama sekali menaunginya, menyelamatkan ahli kubur tersebut adalah sedekahnya. Sedekahnya. Terlebih bila mana sedekah itu berbentuk jariah, mengalir. Seperti sedekah ke masjid, sedekah ke musala, sedekah ke panti asuhan, sedekah ke rumah-rumah yang butuh bantuan untuk dibangun. Maka hal-hal ketika kita bersedekah dan sedekah ini masih wujud dan ada, pahala itu tetap mengalir selama ada amal ibadah soleh di tempat-tempat yang kita sedekahkan. Inilah orang-orang yang cerdas ketika mereka hidup di dunia. Mereka jadikan kesempatan ini untuk mengalirkan pahala kepadanya ketika berada di alam kubur. Sedangkan pahala-pahala dari amal-amal yang lain, menurut satu versi riwayat, baru akan kita dapatkan ketika kita berada di alam surga. Tapi pahala sedekah dipastikan mulai sejak dia ditanam di dalam liang kubur. Kelak hamba yang ahli sedekah, ahli derma, ahli zakat, ahli wakaf, mereka akan mengambil dan memetik hasil sedekah dengan ikhlas ketika mereka berderma, ketika masih hidup di atas dunia ini. Ini salah satu keutamaan kenapa orang yang ketika mereka sudah masuk pun dalam liang kubur, kalaupun Allah izinkan kembali ke dunia, dia minta hanya satu, bukan salat, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji, tapi yang dia minta fa-as-saddaqah, agar aku ya Allah bisa bersedekah ya Allah, walaupun sekejap saja. Ini keutamaan daripada sedekah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan dari sahabat Haris bin Ma'bad qala, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah Nabi Muhammad mengatakan, tasaddaqu fa innahu ya'ti alaikum zamanun yamshi ar-rajulu bi sadaqatin fala yajid man yaqbilaha fala yajid man yaqbiluha yaqulu ar-rajulu law ji'ta biha al-amsi laqabiltuha. Dalam hadis yang lain dikatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akan tiba suatu waktu nanti di akhir zaman menjelang hari kiamat, ada seseorang yang datang membawa harta, membawa uang untuk dia bersedekah kepada seorang laki-laki. Tapi kata laki-laki yang ia ingin berikan sedekah itu menjawab, pada hari ini aku tidak lagi menerima sedekah. Andai kata engkau berikan sedekah itu hari kemarin, sungguh aku akan terima sedekahmu. Artinya pada hari itu hampir rata-rata semua manusia yang hidup pada saat itu di akhir zaman, mereka sudah mampu dan sejahtera, sehingga tidak ada lagi kesempatan bagi manusia untuk bersedekah, karena mereka semua sudah berkecukupan pada saat itu. Maka keutamaan sedekah tidak akan lagi diperoleh karena tidak ada orang yang mau lagi menerima uang sedekah. Inilah waktunya kita masih memberikan kesempatan, masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk bersedekah, maka infakkan dari harta yang Allah berikan kepada kita. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sadaqatu sirri tudfi'u ghadabar rabbi wa sadaqatul alaniyati junnatun minan nar. Bahwa sedekah secara diam-diam bisa memadamkan bara api neraka yang semestinya membakar kulit kita. Sedangkan sedekah secara terang-terangan bisa menjadi perisai, baju yang menghalangi kita dari jilatan api neraka. Dari hadis ini Rasulullah mengajarkan kepada kita, sama ada kita bersedekah secara terang maupun dengan rahasia, masing-masing memiliki keutamaan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Dalam hadis yang lain Rasulullah menggambarkan ketika ada seorang hamba Allah Ta'ala, pada waktu dia bangun di hari siang, di pagi hari, dia keluar dari rumahnya, kemudian dia keluarkan dari sebagian harta yang dia miliki untuk disedekahkan. Maka Allah utus pada saat itu dua orang malaikat
Yang satu malaikat dia berdoa, ya Allah, berikanlah kepada hamba yang berinfak ini ya Allah ganti harta yang lebih banyak. Malaikat yang satu mendoakan, ya Allah, berikanlah kepada orang yang menahan tangannya daripada berinfak karena bakhil, karena krit dan karena pelit, berikanlah hartanya itu kebinasaan. Hal ini menandakan bahwa orang-orang yang menahan hartanya, mereka didoakan oleh malaikat tentang kehancuran dari harta yang diusahakannya karena kekikirannya tersebut. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-sadaqatu taruddul bala wa tutawwilul umrah. Sedekah bisa menolak kita daripada bala musibah yang akan menimpa kita. Dan juga kata Rasulullah bahwa sedekah itu juga tutawwilul umrah, memanjangkan umur orang yang ahli sedekah. Artinya kaum muslimin, bila mana kita ada cita-cita, keinginan untuk mencapai sesuatu yang kita hajat dalam hidup kita dan itu belum selesai, maka kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan kepada kita umur yang panjang dengan menjaga tentunya kesehatan. Tetapi hal yang paling utama adalah, kata Rasulullah, salah satu jalannya, kata Rasulullah, adalah dengan banyak-banyak bersedekah. Yang pertama, sedekah bisa menolak bala yang semestinya ditimpakan kepada kita. Yang kedua, Allah Ta'ala akan panjangkan umur kita sehingga menjadi berkah, hingga tercapailah apa yang menjadi cita-cita dalam kehidupan kita. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan juga, as-sadaqatu tamna'u mitatasu. As-sadaqatu tamna'u mitatasu. Sedekah bisa mencegah seorang hamba daripada kematian yang celaka. Maka ada sebagian orang yang meninggal dunia tabrak mobil. Ada orang ketika meninggal dunia jatuh pesawat, hancur jenazahnya. Ada orang yang meninggal dunia naik kapal laut tenggelam, dimakan ikan, tercabik-cabik badannya. Maka bagaimana jalannya agar kita diselamatkan Allah dari kematian yang celaka seperti itu? Salah satunya kata Rasulullah dengan sedekah. Karena as-sadaqatu tamna'u mitatasu. Sedekah bisa mencegah daripada meninggal dalam keadaan tragis. Tapi ulama yang lain menafsirkan makna meninggal dalam keadaan artinya orang meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Maka siapa yang ingin diselamatkan daripada su'ul khatimah, meninggal dalam keadaan buruk akhir hidupnya, maka perbanyaklah dengan bersedekah, dengan mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala. InsyaAllah Ta'ala, Allah Ta'ala akan membalas ganjaran yang setimpal dan menyelamatkan kita dari segala bencana, dari berbagai musibah yang semestinya menimpa kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis yang terakhir, mungkin ini penutupan karena waktu solat Jumat sangatlah sempit. Rasulullah mengatakan, ma fatahar rajulu ala nafsihi babal mas'alati illa fatahallahu alaihi babal faqrah. Barang siapa yang membuka pintu terhadap dirinya untuk meminta-minta, Allah pasti akan buka kepadanya pintu kefakiran. Dan barang siapa yang menjaga diri daripada meminta-minta, mengemis-ngemis, apalagi menjadikan meminta-minta sebagai pekerjaannya, siapa yang menjaga dirinya daripada perbuatan tersebut, Allah juga akan memuliakan kehormatan dirinya sehingga dia tidak akan menjadi fakir dan peminta-minta. Barang siapa yang, kata Rasulullah, menjaga dirinya, Allah akan kayakan. Sungguh, kata Rasulullah, andai kata salah seorang di antara kalian mengambil tali tambang kemudian masuk ke satu lembah ataupun hutan, memotong kayu-kayu di hutan dan mengikatnya, kemudian kalian bawa ke pasar dan kalian jual kayu itu dengan seharga 1 mud, yaitu kormah. Lantas dengan harga itu, uang itu kalian belanjakan untuk nafkah kalian, maka sungguh itu lebih afdal, lebih baik bagi kalian dibandingkan kalian mendapatkan uang melalui jalan meminta-minta. Betapa Rasulullah mengingatkan kita tentang harga diri setiap kaum muslimin. Maka barang siapa yang diberikan kesehatan, kekuatan dan umur panjang, pergunakanlah
pergunakanlah rezeki Allah, nikmat Allah, kesehatan dan kekuatan serta umur itu untuk berusaha dan bekerja agar kita dapat melakukan perintah-perintah Allah Ta'ala, tentunya dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dengannya juga kita bisa membantu kaum muslimin yang membutuhkan. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala menyampaikan kepada setiap kaum muslimin pada waktu beliau menjadi khalifah, khususnya kepada sahabat kaum muslimin yang miskin. Rasulullah Abu Umar bin Khattab menyampaikan, wahai sahabat-sahabatku, bangkitlah dan bekerjalah kalian. Wahai sahabat-sahabatku yang fakir, wahai sahabat-sahabatku yang miskin, bangkitlah, bekerjalah kalian agar dengan pekerjaan kalian mendapatkan harta, mendapatkan uang, dengannya kalian bisa membantu orang-orang yang susah. Demikian ini mungkin sampaian dari saya pada khutbah yang singkat di hari Jumat yang penuh berkah ini. Semoga mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Ta'ala, dan semoga membawa perubahan untuk masyarakat kita, khususnya jamaah yang hadir dalam solat Jumat di hari yang mulia ini. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina al-Mustafa Muhammad ibn Abdillah Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. وقال الله تعالى في الآية الأخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وفي كل بلدان المسلمين إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام، اللهم أعز الإسلام، اللهم أعز الإسلام ودمر الكفرة والمشركين برحمتك يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا الله يزدكم واستغفر الله يغفر لكم ذنوبكم. أقول قولي هذا أقيم الصلاة.